kelas kursus Mandarin Arbi. Kenapa saya mengambil kelas ini? Itu karena kelasnya dapat dilakukan secara online dan di mana saja, menyesuaikan dengan jadwal kita, apalagi khususnya untuk orang yang sudah bekerja, jadwalnya sangat fleksibel. Kesan-kesan saya selama mengikuti kelas ini beberapa minggu adalah gurunya atau lausenya sangat baik, sangat menguasai materi yang akan diberikan kepada kita dan sangat membantu kita baik dalam melakukan berlatih pengucapan, menulis maupun membaca. Tugas-tugas yang diberikan pun sangat membantu kita untuk belajar menulis, membaca, dan melakukan latihan pengucapan. Apa yang saya dapat selama beberapa minggu setelah saya mengikuti kelas ini adalah beberapa penambahan kosakata baru yang sangat bermanfaat atau berguna untuk digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Mari kita bergabung di kursus Mandarin online di Chinese RB dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu hal yang positif atau berguna bagi kita. Baik, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang di acara webinar Chinese RB bulan Oktober. Perkenalkan saya Fen Fen Laoshi yang seperti biasa nih akan memandu acara webinar pada malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, webinar Chinese RB ini adalah webinar rutin tiap bulannya yang secara spesial dipersembahkan Chinese RB untuk peminat bahasa Mandarin di seluruh Indonesia. Nah, pada bulan Oktober nih ya, tersedia 2 tema spesial, di mana pada minggu lalu ya udah terlaksana nih webinar yang dibawakan oleh Li Laoshi, yaitu poin penting dan penjelasan kosakata HSK 3 Part 2. Nah, teman-teman yang baru gabung hari ini, boleh nih lihat tayangan ulang kelas webinarnya di YouTube channel Chinese RB Indonesia. Dan juga nih berlaku untuk tema-tema webinar yang bulan-bulan sebelumnya, juga tersedia di YouTube channel Chinese RB Indonesia. Nah, untuk November langsung mau kasih bocoran nih, ada kejutan spesial nih. Kira-kira akan ada tema seperti apa ya bulan November? So, semuanya harus stay tune ya di grup webinar Chinese RB dan Instagram Chinese RB Indonesia biar nggak ketinggalan info. Baik, nah tanpa berlama-lama karena kita udah mau jalan-jalan nih ya di bawah jalan sama Maria Laoshi, kita sambut aja ya Maria Laoshi. 来，我们邀请 Maria 老师。好的，谢谢芬芬老师。好，大家晚上好，selamat malam untuk semuanya. Suara 老师 kedengaran nggak? Kedengaran 老师。OK， 好的，谢谢你已经回复老师了ya, udah. Teman-teman, sebelum kita tahu nggak kita hari ini mau ngapain nih? Minggu hari ini. Terus teman-teman kan santai-santai nih dengan keluarganya, mungkin sama pacarnya, sama suami atau istrinya gitu. Terus kita ngapa kumpul-kumpul di sini? Seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Sehingga langsung kalau nggak salah minggu-minggu sebelumnya teman-teman telah jalan-jalan ke kota, ayo ada masih ingat nggak ke kota mana kita? Beijing itu lah. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan ke Xi'an ya. Kita akan jalan-jalan ke kota Xi'an. Sebelumnya ada yang pernah ke kota Xi'an nggak teman-teman? Belum ya? Oke. Jadi kita hari ini selama 1 jam ini kita coba jalan-jalan ya, jalan-jalan sebentar bersama langsung Mario ke kota Xi'an. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang kota Xi'an dan juga kulinernya. Malam-malam kita bahas tentang makanan ya. Nanti habis selesai kelas langsung makan nih kita. Tapi sayang banget mungkin menunya akan sedikit berbeda dengan topik kita hari ini nanti. Tanpa berpanjang lebar kita langsung mulai aja ya. Oke, aku baca dulu untuk judulnya. Judulnya adalah 城市和美食之西安, tentang Xi'an dan kota kuliner dan kota dan kuliner. Kita langsung next. Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan ya? Kelihatan. 好的. Di sini ada 中国地图 Maps. Nah, langsung ada pertanyaan untuk teman-teman. Tahu nggak Xi'an itu ada di sebelah mana? Langsung kasih kode ya. 1, 2, 3. Langsung jawab. Oke, kayaknya ada yang chat. Oke, kita lihat benar nggak ya? Kok nggak muncul? Oke, tunggu sebentar. Di San ya.
di sini meskipun tulisannya nggak ada Xi'an, tapi dia tulisnya Shanxi. Kenapa di Shanxi, Laoshi? Oke, karena Xi'an itu termasuk kota. Chengshi, Shan itu termasuk provinsi. Jadi, Xi'an Chengshi itu ada di Shanxi Sheng. 意思就是西安城市呢在陕西省那边. Oke. Jadi Xi'an itu ada di sebelah sini. Kelihatan ya? Xi'an. Oke. Di sini ada sedikit penjelasan untuk kota Xi'an. Di sini langsung sambil baca sambil jelasin juga ya teman-teman ya. Nah, 西安城市呢，很久以前呢，就叫做长安京或者西京ya. Jadi dulunya itu Xi'an tuh bukan disebut dengan Xi'an. Kota Xi'an tuh nggak disebut dengan Xi'an. Tapi dulunya itu disebut dengan Chang'an, Jingzhou, Haojing atau Xijing. Jadi dulu-dulu itu orang-orang dulu itu sebut Xi'an tuh dengan keempat nama ini. 然后西安城市呢位于中华人民共和国的中部. Jadi kota Xi'an ini posisinya berada di bagian pusat China ya. Maksudnya di maps tadi itu berada di pertengahan tadi. Kalau misalkan teman-teman perhatiin. Tadi di Shanxi Sheng itu ya, dia berada di pertengahan negara China. 然后西安城市呢是个特大城市，国家中心城市. Jadi kota Xi'an itu termasuk salah satu kota yang besar, kota besar di negara China. Dan juga termasuk pusat kota ya di China juga. Lalu ini penting juga nih, Xi'an 城市呢是陕西省的首都. Jadi kota Xi'an itu termasuk ibu kotanya di provinsi Shanxi. Oke ya, ini harus diingat ya. Siapa tahu nanti pas di kelas di Chinese RD ada lausnya nanya nih, 陕西省的首都是哪里? Siapa tahu ditanya ibu kota provinsi Shanxi itu di mana gitu. Jadi teman-teman harus ingat Xi'an ya, di Xi'an. Lalu Xi'an 城市呢是中国著名的文化及旅游名城. Jadi kota Xi'an itu termasuk apa ya? Yang dan juga tempat wisatanya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang tertarik dengan kebudayaan atau yang suka jalan-jalan gitu bisa pergi ke kota Xi'an, Xi'an 城市 ya. Lalu tahu nggak di Xi'an penduduk di Xi'an itu, 它的人口呢有1295,2907 人口. Jadi penduduknya itu ada 12.952.907 penduduk. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini sekilas tentang Xi'an 城市, sekilas tentang kota Xi'an. Lalu langsung kita akan bahas apanya aja nih? Langsung sudah sebut ya, kota dan kulinernya. Tapi langsung juga akan bahas tentang Xi'an的旅游景点. Langsung juga akan bahas tentang tempat wisata di kota Xi'an. Xi'an 的旅游景点有, yang pertama itu ada 秦始皇兵马俑, ada Xi'an 城墙, 大雁塔, dan Xi'an Hui Jie. Pasti teman-teman bingung nih, empat-empatnya apa ya? Mungkin teman-teman akan apa ya? Pasti familiar dengan yang pertama nih, 秦始皇兵马俑. Nanti kita lihat ya satu persatu ya. Nah, nanti setelah kita bahas tentang Liu Jingdian, tentang tempat wisatanya, oke, ada pinnya ya. Nanti Laushu akan pakai bacain aja. Tenang, nanti Laushu akan baca sambil sambil jelasin juga teman-teman ya. Oke. Nanti kalau misalkan Laushu kasih pinin semua, teman-teman fokusnya ke pinin semua nanti nih. Fokusnya ke hansunya dan juga penjelasan Laushu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, tanyakan ke Laushu ya di kolom chat ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nanti selesai kita bahas tentang tempat wisatanya, kita akan bahas juga kulinernya nih. Xi'an de Meishi. Nah, di sini ada 5. Ada 肉夹馍, 凉皮, 羊肉泡馍, 酸汤饺子, dan 陕西臊子面. 不是臊子面 ya.
Nah, kenapa Laosu akan cuma bahas 4 tempat wisata dan juga 5 5 makanannya saja? Karena di ASEAN tuh tadi Laosu sudah bilang nih, ASEAN tuh terkenal dengan tempat wisatanya. Saking banyaknya Laosu bingung nih mau cerita yang mana nih. Jadi Laosu ambil top 4-nya saja, ambil yang 4 terkenalnya saja. Lalu yang makanannya itu Laosu ambil yang 5 terkenal saja. Oke ya, nanti sisanya itu mungkin teman-teman bisa cari di internet, cari di YouTube, atau bisa nanya ke Chinese RD nanti ya, atau bisa nanya ke Laosu-Laosunya pas kelas Chinese RD-nya. Oke? Oke, tanpa basa-basi lagi, Laosu akan langsung mulai untuk yang Liyou Jingdian ya. Diida, yang pertama itu ada Qin Shi Huang Bing Ma Yong, atau disebut juga pasukan terakota ya, mungkin agaknya. Teman-teman, Laosu sebelum mulai nih, pernah nggak nonton film China itu yang syutingnya di tempat ini nih? Maksudnya di filmnya mungkin ada beberapa scene yang tempat Qin Shi Huang Bing Ma Yong. Pernah nonton nggak teman-teman? Mungkin boleh sambil cek ke Laosu ya. 有看过，OK，可以告诉大家是什么电影吗？Boleh kasih tahu yang lain nggak? Film apa nih? Kung Fu Yoga. Sudah lupa. Kung Fu Yoga ada nggak ya? Kan ada deh. Tapi juga agak lupa ya. Udah lama Kung Fu Yoga tahun 2018 kalau nggak salah. Juga 2018 gitu. Oke ya. Nah, 秦始皇兵马俑是中国历史上秦朝皇帝秦始皇的陵墓。Jadi sebenarnya Qin Shi Huang Bing Ma Yong ini adalah tempat pemakaman Raja Qin Shi Huang, yaitu raja di dinasti Qin, dinasti pertama di China dulu ya. Nah, 也是中 di sini Huang Bing Ma Yong ini termasuk kuburan terbaik. Emang dilihat kalau misalkan kita ya, kenapa banyak patung-patungnya? 对的ya. Kena sebagai patungnya, nonnya hanya itu patung-patung Mayung ini diukir persis prajurit-prajurit yang di istananya Qin Shi Huang waktu itu. Teman-teman kesan lalu kayak si patung-patung ini dari situ. Lalu kalau misalnya teman-teman perhatiin itu tingginya juga persis. Ya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman suka nonton film kayak kerajaan, kayak perang-perang itu, mereka sebenarnya suka nunggang kuda terus kayak melindungi kaisarnya gitu, melindungi rajanya dari yang gitu Shi Huang waktu itu pengurus Qin Shi Huang itu kayak mau bikin patung-patung ini supaya semua patung prajurit ini bisa melindungi makamnya si Qin Shi Huang. Mimpai mah? Ini sekelas cerita untuk Qin Shi Huang Bing Ma Yong ya. Mungkin kalau teman-teman ke sana akan merasa merinding karena dilihatnya tuh seperti manusia asli ya, karena tinggi badan juga cukup tinggi dan mukanya juga sedikit menyeramkan kalau kita lihat dekat-dekat nih. Ini bukan foto Laosu, ini foto orang lain ya. Laosu ambil dari internet karena waktu itu Laosu nggak sempat foto. Jadi Laosu ambil dari internet. Oke, Qin Shi Huang Bing Ma Yong. Oke, lalu kita yang kedua. Untuk Qin Shi Huang Bing Ma Yong 有问题吗? Ada pertanyaan nggak? Mungkin pertanyaan boleh dicatat dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya setelah sudah selesai menjelaskan semua materi hari ini. Oke. Yang kedua itu ada Xi'an Chengqiang, tembok kota Xi'an. Kalau misalkan kita lihat dari gambar nih, misalkan kalau kita lihat dari gambar itu seperti kayak di film-film kerajaan juga ya, kayak apa ya? Kayak gerbang pas mau masuk ke istana gitu, tapi sebenarnya bukan sih ya, cuma persis banget. Jadi ini tembok kota Xi'an tuh sudah ada sejak di dinasti Ming. Tembok kota Xi'an itu dibikin di masa dinasti Ming ya.
Lalu tembok kota Xi'an itu udah berkali-kali mengalami kayak apa ya, perbaikan. Di sini ada bilang ya, 后来又经过多次修补，apa ya, diperbaiki berkali-kali. Tujuannya adalah 形成严密的防御体系 supaya lebih kokoh temboknya. Lalu teman-teman tahu nggak, tembok kota Xi'an ini, Xi'an Chengqiang 是中国现存最完整的古城城墙之一，也是被视为中国现存最完好的四座古城墙。Jadi tembok kota Xi'an ini termasuk satu tembok terbesar juga ya, terbaik di China, di kota Xi'an ya. Lalu di sini dia mempunyai keliling 周长13.74 公里. Dia mempunyai keliling sepanjang 13,74 km. Lalu di sekitar temboknya itu, mungkin di luar, maksudnya di luarnya itu, dia dikelilingi oleh sungai-sungai. Nanti langsung kasih lihat fotonya ya, di belakang ada fotonya. Jadi tembok kota Xi'an ini, Xi'an Chengqiang itu berada di tengah-tengah sungai, di sekitar di pinggir-pinggirnya itu ada sungai-sungai. Lalu di sini ada dicatat lagi, 1961年 pada tahun 1961, 三城墙被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一. Jadi maksudnya adalah pada tahun 1961, tembok diumumkan oleh Dewan Negara Republik Tiongkok peninggalan budaya utama nasional. Wah, keren banget ya tembok kota Xi'an ya, Xi'an Chengqiang. Ya, suka kembali di depannya, dari tengah ya. Ini pas malam hari ini, keren banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak asing lihat gambar ini karena di film-film juga sering ada syuting di luarnya, terutama film kerajaan gitu ya. Ini dia yang langsung bilang pinggirannya itu dikelilingi oleh sungai-sungai. Jadi si tembok Xi'an ini dia berada di pertengahan, 在中间. 有人去过吗? Ada yang pernah ke sana nggak? Ini lo sudah sempat melakukan survei ya, katanya ini juga termasuk tempat terfavorit kedua selain Pingmayong, selain tadi Qin Shi Huang Pingmayong ya. Mungkin kalau ke sana bisa foto-fotonya teman-teman. Oke ya. Oke, ada yang bilang 去过, ada yang bilang 没去过. Oke, 有去过的肯定会感受到ya. Kalau yang udah pernah pergi pasti akan terasa ya. Mungkin sekarang lagi apa ya? Flashback gitu, flashback. Oke, yang 没去过的我们一起去吧现在. Yang belum pernah pergi kita sekarang pergi ya. Oke, 好，我们直接继续第三个ya. Kita langsung lanjut ke yang ketiga. 大雁塔, pagoda 大雁ya. Nah, 塔位中共和国山市雁塔区的大慈恩寺内. Jadi pagoda Tayin ini dia ada di ini ya, di kota Xi'an ya, provinsi Shanxi. Lalu dia ada di dalam kuil Tazian, sebuah kuil ya. Jadi Tayin Ta ini 是一座7层方形佛塔. Jadi dia termasuk dia nih ya, salah satu pagoda penganut ini ya, agama Buddha ya, dan mempunyai 7 tingkat. Nah, konon katanya pagoda ini dibikin untuk melindungi ini ya, kitab suci untuk umat, untuk penganut agama Buddha, yaitu pada dinasti Tang, itu pada tahun 652. Oke. Di sini terkenal dengan ini ya, dengan pagodanya ya, namanya saja Tayan Ta. Ini dia, itu ada cahaya-cahaya nih, Tayan Ta. 很漂亮是吧? Lalu di sini juga ada patungnya, cuma dekat jauh nggak kelihatan patungnya. Oke, ini kata meskipun simple banget ya, cuma sebuah pagoda saja,
Tapi dia juga terkenal nih karena mungkin teman-teman pernah dengar Leifeng Tai ya, Pagoda Leifeng ya. Nah ini yang termasuk keduanya. Karena Pagoda Leifeng itu juga cukup terkenal. Mungkin teman-teman pernah nonton yang kayak Silmarillion Putih ya, Fahai, ada apa? Xi'annya, Xi'annya, Pagoda di Xi'an. Oke. 好，我们继续吧。然后这里呢，就是西安回闽街。Sebelum langsung mulai, di sini ada kata hui, bukan pulang ya artinya. Di sini ada hui, huizu. Huizu itu suku hui. Apa ya? Suku hui itu semua penganutnya itu menganut agama Islam. Jadi di sini ada Xi'an Hui Min Jie itu dia kayak pasar malam tapi khusus ini ya penganut umat Islam gitu. Jadi di sini jualannya tuh halal-halal gitu. Oke. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman yang misalkan yang menganut agama Islam bisa pergi ke Xi'an Hui Min Jie ya. Di situ bisa mencicipi masakan China yang halal punya di situ. Karena di sana juga rata-rata penduduknya juga ada yang cukup banyak ya yang Huizu, yang suku Hui. Oke, maka disebut dengan Xi'an Hui Min Jie atau juga bisa disebut dengan Xi'an Xiao Chi Jie Qu. Jadi kayak pasar malam untuk suku umat Hui. Nah, karena kita udah masuk ke bagian pasar malam, otomatis kita akan berhubungan dengan kuliner nih. Teman siap-siap ya, menahan lapar ya sekarang ya. Kita akan masuk ke bagian kuliner. Oke, ini suasana-suasana di Xi'an Hui Min Jie ya. Ini pas malamnya, ini pas paginya. Oke. Lalu di sini ada kita udah masuk ke kulinernya ya, 美食呀。第一个呢就是有肉夹馍。Nah, teman-teman boleh tahu, boleh coba jawab langsung nggak? Kalau misalkan dilihat dari fotonya, ini seperti makanan apa ya? Ada yang tahu nggak? Sandwich, 老师。 Sandwich. Oke, ada yang jawab sandwich, ada yang jawab burger, ada yang hanpao. Oke, di sini lebih oke, ada kebab ya. Kebab ya. Kebab. Lumayan mirip juga sih kebab ya. Tapi di sini dia tuh kayak versi apa ya? Burger versi China-nya. Bisa coba bacain dulu ya. 肉夹馍被誉为是中国的汉堡. Dia bilang 肉夹馍 namanya ya. Langsung tulisin aja deh. 肉夹馍. Bentar, langsung tulisin ya. Nama makanan mungkin teman-teman kalau ke sana nih mau cari 肉夹馍 bisa. 肉夹馍. Dia nih ya burger versi China-nya ya. 肉夹馍. Oke, 肉是要写拼音，kok nggak bisa pinyin ya? 等一下。Oke, mau ditulis nggak bisa. Oke, 肉夹馍 肉第四声加第一声馍第二声 ya. Nah, 肉夹馍 itu termasuk burger versi China-nya. 但是相较于汉堡, tapi kalau dibandingkan dengan burger, 它会更加的健康, dia tuh lebih sehat. 也更具中国风味 dan juga lebih terasa khas China-nya ya. Kalau misalkan burger itu kan rotinya kecoklatan gitu nih. Kalau ini rotinya tuh kayak kuning gitu, kayak apa ya? Nggak terlalu banyak minyaknya lah gitu. Jadi lebih sehat ya. Lalu dia bilang, 肉质入味鲜香，非常好吃，爽而不腻的感觉. Nah, kalau misalkan teman-teman makan 肉夹馍 itu nggak akan terasa kayak enek gitu. Karena dia nggak terlalu berminyak. Lalu saya ya, daging. Untuk dagingnya itu, dia banyak varian. Ada daging sapi, ada daging kambing juga ya, lalu ada BB-nya juga. Oke, tergantung selera teman-teman. 肉夹馍. Oke, teman-teman jawab kebab tuh mungkin lihat dari gambar terakhir ya, mirip banget dengan kebab ya. Oke. Oke, 吃过是吗？好吃吗？三妮同学bisa jawab 老师呀。馒头。哦，对，陈胜梅好像馒头包肉. Ya, cukup mirip ya. Aku juga keingat tiba-tiba.
Oke, 好像。好, mungkin kita cukup ya untuk rojamo ya. Kita akan mencicipi makanan kedua. Kita akan mencicipi ini ya, apa ya? Kuliner kedua. Oke. Next. Liangpi. Liangpi. Teman-teman kalau dilihat dari gambar itu, bahan utamanya apa teman-teman? Tahu nggak? Dari keempat gambar itu ada yang mirip. Kue tiao. Kayak kue tiaw, kue Kue. tiaw. Kue tiao ya. Nah, yang tulis lagi dia cemilan. Kita kue tiao itu udah termasuk makanan berat ya, tapi mereka tuh termasuk cemilan. Jadi makan cemilan khas di Xi'an. Terus cara bikin juga semangat. Kita tinggal di sana udah ada bumbunya. Terus kita tinggal tambah sayur-sayuran yang kita mau. Di sini dia pakainya sayurnya dikit banget ya, bumbunya lebih banyak. Oke, liangpi ya. Oke, langsung belum ketik liangpi. Mungkin teman-teman bisa cari di Google nanti atau di YouTube. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran nih, liangpi cara bikinnya gimana, bisa bikin kok versi kita ya. Mungkin rasanya akan sedikit berbeda. Oke, seperti Makassar. Langsung awalnya pernah coba tuh kayak apa ya? Kayak kue cap. Tapi kalau waktu itu langsung belum pernah makan kue cap, tapi pernah lihat kue cap. Itu mirip banget awalnya, tapi pas dibanding-bandingin lagi ternyata beda banget ya. Lebih mirip ke kue tiao ini. Liangpi. Oke, teman-teman bisa cari ini ya, cara bikinnya gimana ya. Paling ya langsung bilang tadi, mungkin aromanya sedikit berbeda. Karena bumbu-bumbu kita di sini sama bumbu sana sedikit berbeda. Piang mian yo bu yang ya, beda lagi ya, piang mian ya. Liangpi. Oke, liangpi. Nah, tisan, kita lihat yang ketiga. Masih belum kenyang teman-teman ya. Kita harus cicipi lagi makanan ketiga. Tunggu, ini kok makapus ya. Oke. Nah, di sini ada yang ro pao mo. Teman-teman. Coba perhatiin baik-baik dengan gambarnya nih. Yang udah pernah cicipi jangan kasih tahu dulu ya. Mungkin yang belum pernah cicipi coba jawab. Di sini terlihat seperti makanan apa? Soto. Soto. Oke, ada lagi. Ramen. Oke, tiganya ya mirip lah. Tahu nggak teman-teman yang kuning-kuning yang dipotong-potong kecil-kecil itu apa? Tahu nggak itu? Tahu bukan? Apa? Tahu? Tahu. 不是豆腐, bukan tahu. Dia dari roti ya, bukan roti sih, kayak mantou gitu, mantou. Jadi dia awal kita pas bikin dulu rotinya, dikukus. Habis kukus kita potong-potong jadi kecil-kecil, lalu campurin ke kuahnya. Lalu ini ada daging kambing, yang ro, namanya yang ro. Ada yang kambing, ro, daging. Mungkin agak ini ya, teman-teman dengarnya agak aneh ya. Kenapa roti dicampur dengan daging kambing? Tapi ini terkenal banget loh teman-teman di sana. Lalu sangat sehat, berprotein makan ini ya. Di sini dia tulis, 它的肉质灿且入味. Meskipun ini ya aromanya tuh kayak sedikit bau, tapi itu benar-benar enak banget pasti cicipi. 泡面吃起来也是鲜香味食。Lalu 吃完有一种回味无穷的感觉. Kalau kita udah makan nih, kita pasti mau coba lagi nih, karena udah kayak udah terhipnotis, udah tergoda dengan makanannya. Di sini ada yang pernah coba nggak? 有人尝过吗？有人吃过吗？没吃过。没吃过。然后你们想吃吗？ mau 嗯， coba nggak? Mungkin yang suka dengan daging kambing, 喜欢羊肉的可能会那个呀，觉得要试一下。Oke, mungkin ada yang nih ya, 因为有羊肉, berarti nggak bisa makan daging kambing ya. Kayak Laoshi, karena Laoshi pernah coba makan daging kambing terus alergi, jadi Laoshi disarankan untuk tidak makan daging kambing. Jadi kalau Laoshi ke Xi'an, Laoshi pernah coba sih, paling coba punya teman, kuahnya doang, tapi nggak makan dagingnya. Tapi lumayan enak sih ya. Tapi teman-teman jangan mikir itu daging kambing. Anggap saja itu kita lagi makan
apalagi soto gitu ya, itu pasti akan terasa enak. Oke. 我有吃过羊肉，好的，所以陈山梅可以尝一下这个羊肉泡馍呀，西安城市可以尝试一下。OK，好，我们要继续下一道菜，kita mau lanjut ke makanan berikutnya. Oke, tunggu sebentar ya. Sini kata 饺子，挺恶心啊， Pangsit. pangsit，对。谁喜欢吃饺子？有人喜欢吃饺子吗？我 yang 喜 喜欢 oke 喜欢吃饺子可以打1 ya, boleh ketik 1 ya di kolom chat ya. Sudah banyak nggak yang suka pangsit? Jadi 饺子 itu pangsit teman-teman. Ketikin ya, 饺子 ini tulisannya 饺子 饺子 Oke, 有很多人喜欢吃饺子 ya. Nah, tapi di sini 饺子nya itu namanya 酸汤饺子, ada kata 酸 asam. Nah, di sini dia bilang 饺子全国各地都能吃到. Jadi 饺子itu semua tempat tuh bisa kita temui kan. 酸汤饺子就是西安的一大特色了. Jadi 酸汤饺子itu termasuk satu makanan khas di ini ya, Xi'an ya, di kota Xi'an. 味道酸咸 aromanya itu rasanya tuh kayak asam asin gitu. 吃起来非常鲜，里面的肉也特别嫩. Kalau kan tuh benar-benar enak banget, segar gitu. Lalu dagingnya itu benar-benar sangat empuk. 皮包就非常好吃, terus kulitnya juga ini ya, enak banget. Ya semacam dengan pangsit biasanya lah, cuma kita bedanya di kuahnya saja. Tapi teman-teman di sini dia nih ya, maksud kurang ketik, dia ternyata pedas juga nih, sedikit pedas karena dia ada terbuat dari bumbu nih ya, apa namanya, minyak cabai. Kalau yang misalnya teman-teman makan di Taiwan itu ada apa ya, bumbu minyak cabainya gitu. Jadi 朋友们喜欢吃 对对对,跟 dumpling 一样, ya dumpling termasuk dumpling ya. Kalau teman-teman yang suka makan suan, sian sama la, pasti akan suka dengan ini ya, 酸汤饺子 ya. Jujur 老师 sangat suka dengan 酸汤饺子 karena benar-benar sesuai dengan selera 老师. 有麻辣吗? 对, 有点麻辣gitu ya. Karena kalau misalkan udah bilang pedas pasti ada mamanya gitu. Oke. Namanya beda dengan di Taiwan ya, 老师. Beda maksudnya gimana ya? Karena nama pangsit itu beda-beda ya. Mungkin teman-teman ada dengan huntun, 饺子, apa lagi ya? Ya, huntun itu di Indo tuh teman semua disebut dengan pangsit ya. Kalau di sana tuh bawa ada beda-bedanya teman-teman. 跟酸辣饺子差不多一样吧，差不多一样. Karena aromanya persis. Cuma beda di nama doang ya. Oke. 好的. 还有问题吗 untuk 酸汤饺子 atau mungkin sampai di sini dulu sebelum kita lanjut lagi. Untuk yang penjelasan sebelum-sebelumnya nih ada pertanyaan nggak teman-teman? Tadi kita udah bahas. 水饺ya. Nah, tadi sudah bilang, kalau di Indo kita bilang pangsit ya. Tapi kalau di sana, di Taiwan sama di China, itu banyak banget nama-namanya. Ada 水饺, huntun, 饺子 gitu. So, kalau yang kita cuma tahu pangsit doang, itu kita anggap sama. Dan itu sedikit berbeda ya. Mungkin dari cara penyajiannya, lalu dari segi isinya gitu. Oke. 好。没有问题，我们看最后一道菜了。Kita lihat makanan terakhir nih. Ada apa? Mau jalannya. 臊子面 ya. Di sini teman-teman yang rou pao mian. Ada yang bilang, ada yang sebut makanan apa ya? Ramen ya. Nah, ini sedikit mirip dengan ramen ya, karena mie.
Karena ini makanan bahan utamanya adalah mie. Hapus dulu ini tunggu sebentar. Mie ya, 臊子面是整个陕西省最出名的面食之一. Jadi 臊子面 itu adalah salah satu mie yang terkenal di provinsi Shanxi ya. Lalu di sini 也是比较具有汉族风味的美食。汉族, jadi di sini ada dia aroma lebih ke suku Han ya, dia kayak termasuk makanan khas untuk suku Han. Di sini dia persis dengan ramen ya, karena disebut juga suan la, dari asam pedas juga. Oke, nah teman-teman tadi Laos sudah bilang tuh ramen ya. Laos sudah sebutin berapa jenis makanan yang ada, masih ingat nggak? Kita sambil jawab dulu. Yuk. Kita udah sebutin berapa jenis makanan, ada masih ingat? Oke. 4个吗？ada yang jawab 5个，ada yang jawab 4个，ada yang jawab 3个，哪一个是对的？老师minta yang 4. Tadi siapa yang buka speaker? Siapa? Mungkin kalau daging kambing, hayo. pangsit. Terus ini mintior atau ini, aduh, tadi yang kedua soto apa ya? Soto ya. Lalu yang pertama yang ada Jawa. Ini terkenal di sana. Jangan lupa ya, jangan lupa ini ya. Karena terkenal di sana. Kalau misalkan orang ke kota Xi'an, pertama-tama mereka pasti akan cari rou jiamo, harus ingat namanya. Rou jiamo ya. Oke, 好的，谢谢. Ini atas nama siapa ya? Suratman. Oke, Suratman 同学, 谢谢 ya. Oke. Nah, teman-teman langsung lagi ya. Mungkin langsung akan balik lagi ke depan. Kita coba. Oke, sebelum langsung balik ke depan. Lalu untuk tempat wisatanya, teman-teman masih ingat nggak ada apa saja? 有兵马 Ada 俑， berapa deh, jangan apa saja. Oke, 还有呢？还有回街什么那个。Oke, 还有。Mungkin sama-sama apa? Sama-sama Ren. Oke, itu yang persis dengan nomor 2. Sama dengan nomor 2. Ada lagi? 叫什么来着？我忘了。Oke, 所以总共有几个刚才？ Totalnya ada berapa? 3个吧。 3个，剩1ya. Oke, kita coba baik ke depan lagi. 城墙，对，对，ada Xi'an Chengqiang ya. Oke, ada apa lagi? Ada Chengxiang, tembok kota Xi'an. Oke. Terus kemudian di pagoda Tayan. Oke, ayo. Terus Menara Bel Xi'an itu apa namanya? Menara? Tadi ada nggak ya? Enggak. Mungkin pagoda. Ini pagoda ya, pagoda. Tayan. Nah, Ayo, yang paling pertama tadi. 是吗？先是黄。好的，秦皇兵马，谢谢各位同学啊，谢谢朋友们ya, terima kasih untuk semuanya udah sangat aktif untuk menjawab pertanyaan Laoshi ya. Ini dia, 秦始皇兵马俑. Ini ya pasukan terakota ya. Teman-teman boleh coba searching di Google atau di internet, cari-cari tahu tentang ini nih. Jadi terkenal dengan patung-patungnya ya. Lalu ada 这个秦始皇的兵马俑，它的秦始皇的坟墓是不是在中间呢？对，在中间，所以它的benar di tengah, itu像雕塑 patung-patungnya ini itu mengelilingi kuburannya, 它的坟墓. Jadi seakan kayak melindungi makamnya atau mayatnya si Qin Shi Huang. Oke, 明白吗？ 明白了。 Oke, Puguci. Teman-teman kalau ke Qin Shi Huang Bing Ma Yong nih, berani nggak foto dengan prajurit-prajuritnya nih? Kayak orang ini nih.
勇敢吗？对, udah banyak jawab di sini ternyata ya di chat ya, coba lihat nih, kasihkan ngobrol sama teman-teman ya. 对了, untuk Valiant Fiska, 兵马俑,城墙,大雁塔,簋街,对了,很好。勇敢 OK, 屈华燕勇敢 OK 很好ya. Ini ingat Qin atau misalkan film-film China itu pasti akan tahu tentang Qin Shi Huang Bing Ma Yong. Xi'an Chengqiang, pokoknya yang teman-teman bisa nonton film juga ada dari segi depannya di sini nih, dari tengah-tengah di sini. Oke. Oke, 好的 Siti Aisyah, 谢谢 ya udah join kelasnya Laoshi hari ini ya, join webinar hari ini ya. Oke, lalu ada yang Tayan Ta, teman-teman ingat ya, Pagoda Tayan. Salah satu tempat wisata yang bentuknya pagoda di Xi'an, Tayan Ta. Lalu ada Huijie, ya kayak tempat kuliner untuk suku Hui di Xi'an. 好的，朋友们，到这里有什么问题吗？ Ada pertanyaan nggak? Kita udah sampai di sesi tanya jawab nih, 回答环节. Mungkin di sini teman-teman masih belum post ya, itu jangan-jangan dikit doang. Kenapa? Karena saking banyak aku cuma bingung nih mau cerita yang mana nih. Maka aku cuma pilih yang top 4 sama top 5 doang. Untuk top 4-nya itu untuk yang Liu Qingdian, top 5-nya itu untuk yang Meishi, untuk kuliner. Kalau nggak salah di Xi'an juga ada masjid terkenal ya? 对呀，但是老师没有写进来呀，老师nggak tulisinnya. Karena ada beberapa lagi terkenal, cuma langsung masih nggak bentar doang ke Xi'an-nya. Dia langsung belum sempat kayak kunjungi ke semua tempatnya. Dia langsung nggak apa ya, nggak begitu tempatnya. Cuma langsung pernah ke tempat-tempat yang menurut orang-orang tuh bagus gitu, yang terkenal. Oke, mungkin ini bisa langsung nih ya tambahin untuk webinar ke berikutnya. Siapa tahu kita ketemu lagi di Oke ya, 谢谢 Suratman 同学 tadi ya, benar nggak? Iya betul. Oke, 好的，谢谢。OK， Sunny 同学去过3次是吗？Oh,对, benar ke sana. Tunggu kita udah nggak pandemi lagi langsung ke sana lagi. Oke, 还有吗？其实但是做法不一样ya. Mungkin pas penyajiannya saja yang berbeda. Biasa teman-teman makan tuh ada yang kebanyakan makan jiaozi ya di sini ya, jiaozi. Di sini ada yang Jakarta nggak? Yang tinggal di Jakarta nggak? Biasa di Pancoran tuh, Pancoran ya. Pancoran itu banyak ya. Ya, Pancoran di kan. Pancoran di kota, benar nggak? Itu ke dia. Yoshi nih, kita langsung lah ya. 没问题, 好的. Benar, kita udah selesai. Bisa langsung mau sedikit menjelaskan tentang apa ini? Di China lagi, di Chinese RD ini lagi ada program nih teman-teman. Coba baca. Study in China plus Scholarship Program. Jadi, teman-teman bisa nih ya. Ada konsultan profesional, free biaya kuliah, kelas intensif HSK, free asrama, dan uang saku mulai 5 juta per bulan. Terus mau nanya dulu nih, di sini ada nggak yang lagi di China, lagi kuliah gitu? Yoma? Atau yang lagi ingin banget nih kuliah di China, tapi masih bingung nih caranya gimana gitu? Ada nggak? Atau mungkin lagi ada yang ikut kelas HSK untuk persiapan ke China gitu? Yoma? Tentunya kelas HSK di Chinese RD ya. Yoma?
有大学是怎么样？Ya, timing program ini Chinese RDA ini Chinese RD ini lagi ada program nih. Nanti ditanya akan dijelaskan oleh Laoshi Fen ya. Sebelum Laoshi kembalikan ke Laoshi Fen, Laoshi mau ingatkan teman-teman untuk jangan lupa follow Instagramnya Chinese RD ya. Untuk yang kelas untuk yang orang dewasa itu ChineseRD.id, untuk yang kelas anak-anak ChineseRD.kids. Oke teman-teman. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan, materi yang harus bawa sama di sini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, boleh chat di kolom chat. Langsung akan sambil dengerin penjelasan dari Laoshi Fen sambil bahas pertanyaan teman-teman. OK， 好的，谢谢各位同学，还有芬芬老师，我交给你了。好，wah, Sisi Laoshi sudah bawa kita jalan-jalan ke Xi'an nih ya. Nah, teman-teman siapa nih? Siapa tahu nih ada yang mau studi ke China nih. Jadi China itu pas banget ada program yang tadi sudah Laoshi jelasin juga ya. Program beasiswa dan apply study di Tiongkok. Nah, start dari 500 USD aja, nah kamu akan didukung dengan pelayanan yang super berkualitas. Nah, ada apa aja ya? Tentunya ada freelance konsultasi, ada juga nih termasuk dengan kelas intensif HSK. Jadi teman-teman gak usah pusing nih, aku harus intensif HSK di mana ya? Jadi CSRD udah all in. Terus juga sudah termasuk dengan uang saku sebesar 5 juta rupiah, free uang kuliah, free uang asrama, dan tentunya nih masih banyak benefit lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau info detailnya, yang mau tanya-tanya dulu nih, gak apa-apa, bisa langsung aja hubungi nomor WA official CSRD, atau teman-teman bisa langsung tinggalkan nomor WA di kolom chat. Oke? Boleh langsung tinggalkan nomor WA atau hubungi ke nomor WA official CSRD ya. Nah, juga nih Laoshi ada apa ya, info killer nih buat teman-teman yang sudah spesial hadir hari ini. Laoshi akan kasih teman-teman ini, buat teman-teman yang daftar kelas hari ini akan ada harga promo dan diskon sebesar 5% ya. Jadi udah ada promo terus ada diskon juga nih 5%. Tapi cuma berlaku di hari ini dan besok aja. Jadi teman-teman gercep ya, kalau ada yang mau daftar kelas hari ini bisa langsung hubungi course konsultan kita di nomor WA official CSRD atau tinggalkan nomor WA di kolom chat ya. Hanya berlaku untuk hari ini dan besok. Jadi teman-teman langsung aja ya, boleh tanya-tanya dulu. Oke. Nah, jadi teman-teman sebelum kelas berakhir nih langsung meminta kesediaan teman-teman dulu ya untuk isi link feedback dari materi yang sudah dibawakan oleh Mario Laoshi ya. Jadi 2 menit aja untuk isi link feedbacknya ya. Ya, sembari teman-teman mengisi, langsung mau ingatkan sekali lagi untuk promo dan diskon sebesar 5% hanya untuk hari ini dan besok ya. Hebat ya. Gila. Oke, sekarang kita masuk ke sesi foto bersama ya. Jadi Laoshi minta teman-teman untuk kesediaan teman-teman untuk buka kamera dulu ya, biar kita foto bareng nih sama Mario Laoshi. Oke, yuk silakan Laoshi dibantu. Oke teman-teman, yang belum buka kamera bisa buka dulu kameranya. Kita foto bareng. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, 谢谢老师，谢谢大家。 Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai jumpa di kelas webinar selanjutnya. Dadah, 再见. 再见. 再见，谢谢各位，再见。
再见。谢谢各位老师，各位老师再见。好，再见。老师。再见。